Wa syahwatun lahu ba'ithatun alaihi. Wa robatun suka, syahwatun kepingin, yang akan membangkitkannya menuju makanan tadi. Idil maridu yarol hida'a wa ya'lamu annahu muwafiqun wa la yumkinuhu tanawul li'adami rohwa li'adami rohwa wal main wa li faqid da'iya al-muharrika ilaihi. Karena orang yang sakit, punya penyakit, itu melihat makanan dan mengetahui makanan itu sesuai seleranya, tetapi la yumkinuhu tanawul, dia tak bisa mengambilnya. Kenapa? Tidak ada rohbah, tak ada kesukaan, wal main kecondongan. Lalu ditambah lagi di faktor daya, tidak adanya pendorong untuk mengambilnya, untuk menggerakkannya dia lalu mengambilnya. Fa khalaqallahu ta'ala lahu al-mailah. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan mail bagi yang sakit tadi, wal rohbah dan suka, wal iradah dan kemauan. Wa bihi nuzuhan fi nafsihi ilaihi wa tawajjuhan fi qalbihi ilaihi. Yang kami kehendaki mail rohbah iradah yang Allah ciptakan untuk seorang yang sakit adalah nuzuhan fi nafsihi. Nuzuhannya kepingin yang kuat tapi tidak mampu. Gretek. Wa tawajjuhan fi qalbihi, hatinya menghadap. Alah ngarep. Greget. Ya, greget. Allah ciptakan yang dikehendaki men roba iroda, sementara fisik dan tak mampu. Nah, yang ada hanyalah gregetan. Wa tawajjuhan fi qalbihi, hatinya pun menghadap penuh atau berharap. Sebenarnya layak pilih. Kemudian iroda, mail roba iroda bagi yang sakit itu belum cukup juga. Soalnya fakam min musyahidin ta'aman roribun fihi muridun tanawulahu ahidun anhu liqaulihi zaminan. Banyak orang yang melihat jelas makanan, sudah makanannya disukai, dirinya kepingin ngiler, tak mampu untuk mendapatkannya karena dia lumpuh. Oleh karenanya fakulikot lahul putroh, lalu diciptakanlah untuk orang yang zamin, yang melihat makanan punya keinginan, diciptakan al-putroh, kemampuan, wal aqtaul mutaharrikatu, dan anggota badan yang bisa bergerak, hatta yatimah bihi tanawul, sehingga sempurna dengan putroh dan aqta tadi at-tanawul, mendapatkan makanan tersebut. Wal qatu la yataharraku illa bil putroh. Mulai lagi. Aktor mutaharrika. Walaupun anggota badan itu tidak akan bergerak illa bil qudrah, kecuali dengan menggunakan atau kecuali dengan sebab adanya qudrah. Qudrah ini kemudian statusnya makhluk juga. Wal qudratu, sedangkan qudrah tidak akan langsung membuat anggota badan itu bergerak. Kudrohnya sendiri tanpa wirudda iyatal ba'itha, nunggu pendorong yang membangkitkan kudroh tersebut. Lalu belum selesai, wanda itu pendorong yang membangkitkan ini masih menunggu al-ilma wal ma'rifata, ilmu dan ma'rifat. Kalau bukan ilmu ma'rifat, turun sedikit awid dzorna wa iktikot, sekedar dzon dan iktikot. Wahua, adapun ilmu ma'rifat atau dzon dan iktikot
itu adalah ayat wa fi nafsihi kaum syai'i muwafiqon lahu, yaitu menguat di dalam jiwanya sesuatu atau makanan tadi itu sesuai seleranya. Fa idza jazamat al ma'rifah, apabila ma'rifahnya kuat, bi anna syai'a muwafiqun, bahwa makanan tersebut sesuai seleranya, wala budda wa ayyaf'ala, dan dia tidak harus bereaksi atau melakukannya, wa salimat an mu'aradati ba'idin akhara, dan dia selamat atau terhindar dari gangguan yang lain, sorofa anhu, mu'arad ba'idin akhara sorifin anhu, yang akan menghalanginya, maka ibba'atat al-iroda, bangkitlah yang namanya iroda. Dengan iroda ini watahak pokok al-mailu, menjadi realitaslah kecondongan dirinya. Berapa tahap? Ini kita ambil. Fa'idha ibba'atat, kemudian apabila sudah bangkit yang namanya iroda, inhatot al-kutroh, maka bangkitlah yang namanya kutroh. Fungsinya kutroh litahrikin atau untuk menggerakkan anggota badan. Fal kutroh khodimatun, dari sisi ini maka kedudukan kutroh, kemampuan itu adalah khodimatun lil iroda, pelayannya iroda. Wal iradatu tabi'atun li hukmil i'tiqad wal ma'rifah, sedangkan iradanya adalah mengikut atau mengikuti kepada hukumnya i'tiqad atau kepastiannya i'tiqad dan ma'rifah. Fanniyan, selesai di sini. Bertahap begitu. Fanniyatu, lalu maka kemudian niat ibaratun anisifatil mutawassitoh adalah sebuah ungkapan terkait sifat mutawassitoh, sifat yang tengah-tengah, sifat yang posisinya antara Bani muqtaranan bi fi'lihi. Ya di boleh. Wahia al-iradah wa bi'atun nafsi, sifat antara itu adalah iradah wa bi'atun nafsi, kemauan dan bangkitnya hati. Bihukmir raubati wal maili, dengan hukumnya roubah wal maili dan condong. Ila ma huwa muwafiqun, condong ila ma huwa muwafiqun, kepada makanan yang sesuai selera, namanya makanan lil gharadi, karena ada tujuan, imma fil hal wa imma fil ma'ad, bisa seketika dan bisa tunda. Fal muharrikul awal, adapun penggerak yang pertama huwa al gharad, disebut gharadun. Al matlubu, al-gharadu al-matlubu wa huwa al-ba'is, lalu statusnya gharad matlub ini adalah al-ba'is, pembangkit. Muharrik lalu pembangkit ba'is.
Lalu wal gharadul bais, adapun pembangkit ini huwa al maqsadul manhiyu, yaitu tujuan yang diniati. Dikul al maqsid maka maknanya tahu God kok, tapi sebenarnya God tujuan. Maksud. Kemudian wal inbi'asu huwa al qasdu wal niyah. Sedangkan bangkitnya hati, kebangkitan huwal qasdu wal niyah adalah qasdu dan niyah. Qasdu kan sinonim ya, qasdu niyah. Soalnya apa? Masih kurang sebetulnya kalau saya minta, yaitu qasdu, niyah, dan iradah. Lalu wantihatul kudratin li khidmatil iradah bi tahrijil ataq huwa amal. Bangkitnya kudrah, kemampuan bangkit untuk melayani iradah dengan cara tahrijil ataq, yaitu menggerakkan anggota badan. Jadi kalau sudah kerjasama kudro dan iroda terjadi gerak, karena kudro iroda itu yang menggerakkan anggota badan. Huwal amalu, itulah yang kemudian disebut amal. Lalu yang mengandung jaza yang mana? Yang mengandung jaza, yang mengandung thawab itu yang mana sebenarnya? Dari rangkaian-rangkaian tadi itu, yang pekerjaan yang mana yang mengandung jaza, yang mengandung thawab, sehingga Allah itu mau memasukkan ke surga atau menyiksa atau memasukkan ke neraka itu punya alasan. Kalau melihat ini kayaknya dari tadi itu kehendak Allah semuanya. Yang bukan kehendak Allah sih yang la fa'idah illallah. Lalu yang mengandung jaza, oh kalau kita melakukan ini balasannya ini. Lalu yang mengandung thawab, kalau melakukan ini yang pahalanya yang mana? Kayaknya kan nggak ada, Pak. Ya makanya seandainya Allah tidak memberi pahala, itu Allah nggak zalim berarti kan bagi orang yang beramal. Lalu kalau amal itu timbulnya dari Allah gitu, lalu kenapa kita disiksa? Ya mungkin nggak bahas masalah tawaf dengan proses adanya amal sebelum amal. Dari mana dulu kan? Seperti uraian tafsirnya. Iya benar Pak, tapi yang yang menjadi sudut pandang yang bisa mengakibatkan pahala dan dosa itu niat yang bagaimana Pak gitu. Iya. Kita qasdu iroda niat itu kan satu arti. Tahapan demi tahapan itu semuanya yang menggerakkan Allah. Dosa itu yang Ada ungkapan seperti ini. Fawujudul maili ilal muwafiqi al mulaimi wan nafrati anil muklimi al munafiri ba'dal ilmi daruriyani la kasba lil abdi fihima fala thawaba wala iqobah alaihima. ya kan cuma sekedar kedondongan hati kan masih belum ada pekerjaan kan. Lagi berarti Makanya nggak nyampe pada sahabat ya. Iya, kan hanya cuma kecondongan belum prakteknya kan. Belum ada tindakan. Jadi makanya itu dulu. Maksud itu Iya, dipersoalkan garis bawahnya itu ke arah sawab dan siksa itu yang mana? Sebenarnya di sini hanya mendudukan kata niat secara hakiki, lalu mengilustrasikan umpan untuk menentukan niat ini dua hal, yaitu sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang
mator. Sehingga pertanyaan tadi berarti yang manfaat itu adalah sawab, yang mator itu adalah siksa gitu. Tapi di sini kan apa namanya? Pengalaman keberadaan. Lalu digambarkan orang melihat makanan. Kan terkait makanan yang dibahas bukan pahala dan dosanya, tetapi dia mendapatkan makanan itu yang dibahas. Maka dimulai dari dia melihat makanan itu terlihat sesuai dengan seleranya, lalu mampu apa enggak mendapatkannya. Lalu diuraikan panjang ya, Berarti dengan kata lain yang mengarah kepada hikam wasaf itu berarti qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li itu kan. Oh iya tentunya itu. Kalau itu mailul ma'ida itu kan hanya apa ya? Makanya sebenarnya Rencana untuk makan. pertanyaan singkatnya itu Pak, kan tadi ada dua, ada hawa subdhiro, ada hawa subbatina, atau amalan bil qalbi, ada yang amalan bil dhahir. Sebenarnya yang di sawab, yang dijaza ini apa dua-duanya? Apa yang ketika berupa tindakan itu tadi? Apa perlu yang amalan bil qalbi itu? Ada jaza, ada thawab di sana. Sedangkan keduanya Allah sendiri yang melakukan. Kok nggak Allah saja yang menerima sawab dan siksa? Saya kira itu nanti akan diurai terkait Di belakang. konteks. Sementara yang kita baca ini masih proses, Oh, masih proses awal. masih proses istilah-istilahnya, masih belum bereaksi. Ya perlu diarahkan biar gak bingung Pak. Arahnya kemana ini Takut sebenarnya? tak bisa boleh mas. Kalau nggak diarahkan nanti saya kembali kemana saya ini? Iya. Jadi belum ada aksi. Mungkin di awal kan sudah disinggung, Pak. Ada beberapa tahapan, 4 tahapan ya sampai niat. Sebelumnya itu ada hadisun nafsi dengan maidun, yaitu juga gak ada jaza karena memang wairu ikhtiar atau doruri. Berarti kalau niat baik dan niat jelek itu sudah ada jazanya, berarti itu kan sudah ikhtiari. Karena di sini kata Pak Amin, dilihat dari pembahasan tadi itu semuanya Allah yang menciptakan. Kita doruri semua kan. Enggak, tadi itu tafsirannya yang apa itu? Yang Mailun. falaikoba itu. Itu tafsiran yang di depan tadi, yang wala yumkinuhu at-tanawulu li adami rabbah wal maili wa li faqdid ya al-muharraka ilaihi fa khalaqallahu ta'ala al-maila wal rabbata wal iradata. Nah, baru ditafsir itu. Iya, daripada tidak bisa, Allah Ta'ala belas kasih deh, dibuatlah alat untuk mendapatkannya. Itu pun kalau sudah bereaksi. Kan kemarin-kemarin kayaknya yang bisa dihisap, yang bisa berpengaruh dapat pahala dan siksa, itu kalau udah mencapai azm dan hamlah. Kalau mail kan masih belum. Mail dengan hudusin nafsi. Kalau udah Iya, azm, kan alasannya azm. mail dengan hudusun nafsi itu doruri. Azm Bukan dengan tidak. ham itu masih belum muktaronan kan? Dipilih. Nah, dipilih, tapi masih dapat, makanya itulah hebatnya. Kita harus azm. Sekarang sampean kok sependapat dulu kan. Itu dibalik. Oleh delik-delik. Udah Iya. Paham keterangannya di sana dulu, Pak. Iya, azam Dan ham sama ham Nah, itu itu sudah disiksa atau diberi pahala karena berarti kan ikhtiari. Yang dua yang sebelumnya mail dengan hudusun nafsi itu doruri, berarti bukan atas kemauan kita, datang sendiri. Beda orang gini lebar di bawah mabuk kecil dia menyanyi nyaman dari
Misalkan kita itu kita ada tulisan gitu. Kalau di sini itu ada minta koribatin itu Pak. Ada perbedaan kecil lah antara niat, antara qasdu, antara azm, antara iroda itu ada. Sebenarnya itu kan alfadul mutawaridatun ala maknan wahidin. Cuma di sini fala buddah min tafriqatin qoribatin. Harus ada sedikit perbedaan lah walaupun qarib. Kalau niat itu faniyatu ibaratun an tamyizil aghrad ba'diha an ba'di. Kalau qasdu itu jamul himmah. Nahu al-gharadu al-matlu. Kalau wal azmu itu yuqawil qasda. Wal irada Iya. Itu di mana itu, Pak? di hafnya. Tapi di sini kan sudah jelas, Pak. Imam Ghazali anna niyata wal irada wal qasda ibaratun mutawaridun ala ma'nan wahidin kan gitu. Iya. Tapi di sini perlu dibedakan gitu Pak. Walaupun qoribat. Iya. Bedanya bila dihadapkan pada amal, persamaannya itu sama-sama sikapnya hati. Halatun wasifatun dilqati. Ini ya, itu hati. Iroda juga di hati, kostum juga di hati. Rinciannya itu perbedaannya bagaimana? Mungkin sisinya saja yang berbeda. Kan pengertiannya tadi dirinci kalau niat itu ibaratun. Iya. Makanya ini sebenarnya perlu diluruskan terlebih dahulu. Berarti Ini yang mengandung jaza, sawab ini berawal dari mana gitu. Berakhirnya di mana? Apa hanya amal itu yang mengandung jaza dengan sawab? Apa yang niat ketika sudah ada mailu atau ada sudah iroda atau rogbah itu yang bisa mengandung jaza dengan sawab itu? Mungkin pembahasannya berbeda antara memaknai iroda, jadi memberikan sisi perbedaan antara iroda, qasdu dengan azm tadi itu sisinya hanya istilah saja, tapi secara makna ya satu. Jadi maknanya satu, tapi itu ada sisi-sisi yang arahnya mungkin berbeda. Nah, untuk masalah yang beri pahala atau tidak, mungkin tadi sudah agak jelas gitu. Jadi kayak ada proses dalam niat sendiri. Dalam niat itu kan ada prosesnya. Ini bukan niat ke amal, tapi dalam niat itu pertama ada hadithun nafsi. Itu ada keinginan tapi sekilas saja hadithun nafsi itu. Jadi muncul begitu. Itu bighairi ikhtiar, itu namanya hadithun nafsi. Atau yang dikenal dengan apa? Jasun apa istilahnya apa gitu. Yang kedua terus ke mailun itu. Mailun itu juga masih belum bighairi ikhtiar. Mungkin kalau hadis itu belum ada kecenderungan. Mailun itu baru ada kecenderungan. Iya. Tapi kalau di hadithun nafsi itu juga qasdu. Jadi ada qasdu. Tapi kan sekilas qasdunya. Kalau mailun itu sudah ada lebih kuat. Iya. Setelah itu ada i'tiqad. Khotorun ya, Pak. Khotir ya, masuk ke hadithun nafsi khotir. Khotir dengan yang qasdu hamun itu yang baru ada konsekuensinya. Khotir masuk hadithun nafsi. Khotir itu masuk hadithun nafsi. Belum ada. Belum. Nanti kalau sudah jadi azm atau qasdun bil fi'li itu baru dinilai jelek atau baik itu dinilai. Nah sekarang kembali ke pertanyaannya Pak Amir. Kalau
yang dua tadi itu alasannya tidak ada konsekuensi hukumnya karena wairu ikhtiyari aidaruri kan. Ya yang itu kok menurut yang di sini kayaknya juga dorurian juga. Mungkin Kehendak Allah lebih singkatnya ketiga ini makna alamat wahidin, maka tentukan saja akronimnya. Niat itu lawannya apa, iroda itu apa. Yang paling hafal ya iroda, yaitu kurtu, terpaksa iroda. Lalu niat, akronimnya tidak niat. Di sini ya, ini yang terakhir barusan dibaca itu ada tafsiran gini dari fahulikot lahu al-qudratu wal aqdu wal mutaharrika. Itu ada tafsiran gini, fahina idin yakunu hadza kasban lil qalbi wa amalan min a'malihi yang yaqau alaihi jazaa'u wa thawabu. Ya itu. Tadi kalau di depan kan bukan kudrok, bukan aqdul mutahrikah, Pak, tapi al-mail, raghbah dan iradah. Itu kan juga khalaqallahu, tapi itu tidak mengandung mengandung jaza dan sawab. Yang ini fakulikot lahu, ini kan jelasnya khalaqallahu. Fakulikot lahu al-qudratu wal aqdahu al-mutaharrika sampai tadi di bawah itu Apa yang dikatakan Kiai Rahman, ada aksi di situ, bukan hanya sebagai rencana, tapi sudah Iya, ada Pak. aksi. Tapi aksi itu yang menciptakan Ah. adalah Allah sendiri kan? gitu. Iya Pak, semua kalau pembahasannya jangan dicapai dari Allah. Iya. Ini sudah pada dari makhluk. Iya, Semua makanya Pak, lepas kalau dari semuanya Allah. yang menciptakan Allah kok ada jaza gitu loh. Kok Ya, ada? makanya itu kasus yang menjadikan itu jaza, iqab dan tawab ketika itu sudah ada aksi. Iya. Meskipun itu yang menciptakan Allah ya. Iya Pak. Jangan kita nggak melihat semua sisi itu aksi dari Allah gitu loh Pak. karena ikhtiari tadi kan, yang memilih itu hambanya antara melakukan dan tidak. Allah yang membuat alat untuk dapat menjadi perbuatan. Tapi kalau kita gali lebih dalam, yang membuat dia memilih itu juga Allah ya. Main yang menciptakan Allah juga. Wes terbang ya. Dari awal. Ini kan seakan-akan terjadinya amanah yang wujud seakan-akan. Ini suruh jasa dasar. Ya. Mendem ya. Adapun adanya jazz itu karena udah adanya azmun dan hamun, udah ada pilihan, orangnya itu udah milih. Iya, dia bisa memilih Karena itu juga ada- karena dikehendaki oleh Allah gitu loh, Pak. Iya, Yang karena dikehendaki. ada milih, ya, Iya. karena ada milih maka dia dapat jazz. Iya. Kalau untuk main kan belum bisa milih tuh. Atau sesuatu rentetnya hati, timbulnya hati tidak bisa milih kan. Nah itu kan PR, amanah. Amanah yang proses terjadinya sesuatu. Jadi kalau udah nyampe ke azmun hamun itu kan orang udah ada pilihan, karena ada pilihan maka pilihannya itu ada jazz. Dan ini dua-duanya sudah katakanlah tingkatan dari niat atau hukum itu. Jadi tadi ada mailu. Maaf, kalau saya pribadi ya itu kurang pas untuk azmun hamun itu niat, bukan niat itu. Condongnya hati, karepnya hati. Kalau niat ya seperti itu. Azmun itu karepnya hati, niatnya hati kurang pas menurut saya. Niatnya hati menurut saya. Jadi sumpahnya salah kan wajar kan? Kan menurut saya. Jadi untuk niat itu udah di atasnya azmun dan hamun. Kalau niat, sumpahnya karpe hati, bukan niatnya hati, bukan gitu. Menurut saya kurang pas. Karena itu di atasnya, niat itu udah di atas. Tapi niat itu butuh azmun apa enggak? Ya udah melewati.
Kudratnya di atasnya. Andai tidak ada asmun, apa bisa ada niat yang saya maksud? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Tapi ini menerangkan proses terjadinya sesuatu yang ada di dalam kita kan. Nah, pertamanya itu ya mailul, sebelumnya mailul, baru Udah. Komennya. Kan urutannya barusan terakhir yang dibaca itu kan Pak. Kalau faniyatu itu ibaratnya sifatnya al-mutawassithah. Pertama adalah al-iradah wa bi'asun nafsi bi hukmir rabbah wal maili ila ma huwa muwafiqul lil gharad. Baru nanti fal muharrik al-awwal huwa al-ghadu al-maqlub wal ghadu al-wa'id huwa al-maqsad al-manwi wal inbi'as huwa al-qasdu wan niyyah wa intihadul qudrah. Lah ini kalau katakanlah sudah tingkatan yang kedua, itu kalau yang kudro sama al-aqdu al-mutaharrika itu termasuk yakunu hada kasban lil qalbi wa amalan min amalihi yaquman lil jaza wa sawab. Yang di depan wal mailu mana? Mail robbat iradah itu doruriyah, doruriyun. Ya, dari kesimpulan itu bisa di artinya yang doruri itu gak dihisab, gak dijasa atau disabab, yang iktisabi menerima jasa dan sawab. Ini sama fakulakullah loh. Semua Enggak, urutannya maksudnya. Urutannya. Maksudnya yang Sekarang doruri, kita cari definisi kasab aja berarti Pak. kasab itu diberi kemampuan, nak, diberi kemampuan ikhtiari. Semua kudroh dari Allah, tapi manusia itu kan diberi kudroh, kemampuan memilih kan. Akal. Iya. Kalau main tadi Pak. Kalau maili kan doruri tadi. Ya, apakah tidak diberi kemampuan manusia? Coba sampean lihat cewek cantik, masa tak cantik begitu? Tidak bisa. Iya, Tidak bisa. iya. Tidak bisa. Coba. Tidak bisa. Iya, nggak bisa. Yo, itu namanya. Artinya mailu itu doruri, gak kasbi. Berarti main Kalau kasbi itu sampean bisa memilih diteruskan atau nggak diteruskan. Iya. Ini saya meneruskan melihat cewek atau tidak? Tidak, Itu sampai sudah memilih memilih. itu cantik enggaknya itu doruri. Gak bisa, gak cantik. Kalau melihat terus dan tidaknya Pak. Contohnya pas Melihat terus dan tidaknya itu apa? Nah, itu kelanjutan. Ya pernah lanjut ya. Faniyatu adalah niat adalah sebuah ungkapan tentang sifat yang al-mutawassithah. Wahiyah sifat mutawassithah itu adalah iradah imba'atsun nafsi bi hukmi rabbah wal maili ila ma huwa muwafiqun lil gharati imma fil hal wa imma fil ma'al. Yaitu iradah yang disertai imbi'atsun nafsi, bangkitnya hati dengan atau kepada kepastian rabbah wal mail kepada mahwa muwafiqun yang sesuai selera dalam contoh makanan lil gharati karena ada tujuan imma fil hal wa imma fil ma'al. Fal muharrikul awal, penggerak pertama huwa al gharad, tujuan, al matlub wa huwa al ba'is, tujuan ini lalu disebut al ba'is yang membangkitkan. Lalu al gharadul ba'is, tujuan yang membangkitkan tadi wal maqsadul manwi wal inbi'asu wal qasdu wan niyyah. Lalu kalau sudah terjadi bangkit, tadi pembangkit. Sekarang kalau sudah terjadi bangkit, maka kebangkitan itulah yang disebut al qasdu, juga disebut an-niyyah. Qasdu dan niyyah sinonim. Wantihatul kudrati li hikmatil iradah. Adapun bangkitnya kudroh untuk melayani iradah, artinya merealisasikan iradahnya kudroh.
Bitahrikil a'dha dengan menggerakkan anggota badan huwal amal, lalu itu disebut amal, amal perbuatan. Jadi ibarat kalau bitahrikil a'dha disebut amal. Di atas amal itu ada dua, yaitu kullu harakatin wa sukuni. Tak salah tak bergerak ini juga amal kan? Yang kira. Ya, kata lain dari amal Sebenarnya itu amal saya menggunakan tidak. Saya tidak mencuri kan tidak bergerak, Pak. Itu amal baik. Berarti tidak ada orang yang tidak beramal, beramal semua. Kalau bergerak dia beramal. Tidak ada. Beramal semua berarti ya. Kalau batin ya tergantung niatnya itu, sambungan ke niatnya itu. Kalau masalah batin, amal batin. Kalau dohir ya gerakan karena dohir. Ilmu akidah usul itu menyebutkan terkait amal itu prosesnya adalah sang hamba itu berkata wajah mengarahkan ilmu pada irodah, lalu irodah diarahkan kepada kudroh, lalu kalau Allah menghendaki jadi amal, dibuatlah amal, diciptakan amal ini. Sehingga konsepnya ini beda dengan kaum Jabariyah dan Qadariyah. Kemudian menghadapkan tiga unsur tadi, ilmu, irodah, kudroh. Wajahan menghadapkan lalu terjemah mengarahkan. Mengarahkan itu disebut dengan kasbun. Tadi sempat disebut istilah kasban. Kasban itu usaha. Lalu Oma menengahi manusia hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Nah, ini Umairah. Kama gola Umairah. Setelah diarahkan, insya Allah Ta'ala ciptakan amalnya hamba tadi. Karena banyak diantara yang mau tapi tidak mampu. Pemahaman Jabariyah itu kayak apa? Jabariyah itu sama sekali tak punya gerak, tak punya amal. Semuanya Allah. Sehingga kalau mencuri itu Allah yang nyuri. Itu Jabariyah. Mungkin Serba iya, terpaksa. itu kan menurut pendapat Imam Al-Asy'ari dan Hanim Al-Maturidi ada istilah Jabariyah dan Qadariyah. Apa tetap memakai istilah itu? Itu malah konsep tadi itu disebutkan itu nukila dari Fiqhul Akbarnya Abu Hanifah. Al-Asy'ari sesudah Abu Hanifah merasanya. Terus seharusnya pemahaman kita seperti apa? Dan tidak untuk Qadariyah Jabariyah di tengah-tengah. Apa itu PT Veranya? Penyanyi Imam. Jadi Vera buden Betul Pak, mau video Vera. Kalau di software ini di softwarenya Ihya Ulumuddin itu ada urutannya kan. Jadi saniyat itu adalah irodah.
yang salisan itu kudro, baru indias alal amal. Berarti tadi kalau kudro itu arahannya kepada yang kasban, lalu kalau irodah arahnya kepada doruri, berarti katakanlah tingkatan kedua itu ada jaza sama sawab, tingkatan ketiga ini sebelum ke amal ada irodah, itu doruri, berarti gak ada jaza, gak ada jaza, gak ada sawab. Baru kalau sudah ke amal ini ada jaza. Itu berarti urutannya. Menyimpulkan apa? Iya, kurang lebih. Ini kan Al-Ghazali ini hanya menerangkan tentang bahwa niat itu kan berada di mutawassit. Jadi pertama ada maksudul manwi. Jadi tujuannya saya itu pengen apa, ingin sampai kemana semua. Kan ada tujuan. Pengen makan itu kan ada tujuan. Yang kedua ada keinginan. Keinginan itu kan tahap kedua, al-mutawassit tadi itu. Yang ketiga, karena saya ingin dan ada tujuan, maka ada action. Action itu amal kan begitu. Kudro itu sudah actionnya. Jadi ada tiga bentuk. Ada yang misalnya saya tujuannya aqua itu, lalu saya ingin aqua itu namanya manwi apa niatnya qasdun dan niat. Setelah itu saya ke sana, itu kan berarti amalnya. Itu hanya menerangkan itu, bukan menerangkan tentang bagian niat seperti apa. Jadi hanya prosesnya saja. Kalau Jabariyah itu kan mungkin Jabariyah itu hanya melihat satu sisi, yaitu sisi hakikat saja, sehingga amal manusia itu tidak dilihat. Seperti wayang itu yang memang asli tidak punya daya. Ini mungkin cocok untuk orang-orang fana itu ya masuk ke situ. Kalau Qadariyah kan terutama yang Mu'tazilah itu karena dirinya dianggap mampu dan itu bukan ciptaan Allah. Hanya Allah memberikan kekuatan, setelah itu dia terserah dia yang melakukan. Itu orang-orang Mu'tazilah atau Qadariyah. Kalau kita itu yakin bahwa semuanya ciptaan Allah, tapi manusia itu punya kasab. Istilahnya orang ahli sunnah ada kasab itu yang membedakan kasab. Kasab itu melihat sisi manusia. Walaupun di Al-Ghazali tetap mengatakan itu tetap